Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Pancasila dari Ibu dosen dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional, disusun oleh Wulida Zurul Hanim, Hasan Hasbullah saya sendiri, Ahmad Fahrozudin, Silva Oktaviana. Adapun paradigma menurut Thomas S. Kuhn, paradigma adalah sebuah asumsi dasar dan teoritis umum yang dijadikan sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga menentukan sifat, ciri, serta karakteristik ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun menurut perkembangannya, paradigma adalah merupakan terminologi dari bahasa terminologi, yaitu merupakan suatu sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta tujuan suatu perkembangan, perubahan serta proses bidang tertentu termasuk bidang pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dilihat dari sisi tujuannya adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek kejiwaan, jiwa dan raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah merupakan sebagai dasar negara sehingga menjadi tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misal, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Yang kedua, pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Yang ketiga, pembangunan harus bersifat HAM, hak asasi manusia, yang tidak adanya perpecahan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Yang keempat adalah pembangunan dilaksanakan secara demokratis, tidak bersifat harus bersifat fleksibel, tidak bisa hanya permanen saja. Yang kelima yaitu pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum kepada keadilan sosial. Jadi tidak adanya perbedaan antara umat satu dengan umat yang lain, seperti itu. Adanya pembangunan antara masyarakat dan pemerintah itu bersifat fleksibel, yang menimbulkan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lain itu bersifat demokratis. Adapun makna hakikat pembangunan nasional, makna yaitu kerangkaian upaya pembangunan yang bersifat kesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan hangkam untuk mencapai tujuan nasional. Paradigma termasuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Adapun hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi tidak
memilah dan memilih itu bagian itu sebelah pinggiran. Jadi adanya hakikat itu untuk semuanya, untuk warga Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.